Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe ya supaya saya semangat untuk upload bab-bab berikutnya. Selamat menikmati. Sang pewaris pertama, bab 1112 hingga 1117, bab 1112 keheningan mati. Semua orang menjadi bodoh. Philip berdiri di sana tanpa emosi sambil menatap Vinci yang berdiri tidak jauh dengan sosok seksinya dan temperamen dingin. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kita akhirnya bertemu." Vinci mengerutkan kening, menunjuk Philip, dan berteriak, "Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Di mana saya, ayah?" Philippus mengangkat bahu. Dua penjaga di belakangnya mengantar Colin keluar dan melemparkannya ke hujan. Pada saat ini, Colin Bull, yang berlumuran darah, memandang Vinci di sisi yang berlawanan. Dia berteriak, "Vin, kembali, pergi. Anda tidak bisa melawan dia. Jangan lakukan hal bodoh. Pergi." Saat melihat ayahnya, Vinci sangat sedih. Dia berteriak, "Ayah, jangan khawatir. Aku bukan lagi Vinci Hull yang membutuhkan perlindunganmu. Hari ini, saya ingin Philip Clarke untuk mengetahui konsekuensi memprovokasi keluarga Hull." Sambil mengatakan itu, wajah Vinci penuh kedinginan. Dia menatap Philip yang tenang dan berteriak, "Biarkan ayahku pergi dan kamu bisa mempertahankan hidupmu. Menjaga hidupnya." Setelah mendengar ini, bibir Philip terangkat dengan senyum tipis. Dia melirik murid-murid Hull di seberang. Ada banyak dari mereka. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa melihat akhir dari mereka. Selain itu, ada juga pejuang dengan seragam tempur kamuflase di sekitarnya. Tidak heran Vinci begitu percaya diri. Pada saat itulah Seamus Lowell berlari dari belakang kerumunan dengan ekspresi panik dan berdiri dengan hormat di samping Philip. Berkata, "Tuan Muda Clarke, maaf kami gagal mempertahankan benteng. Dulu perintah perpindahan. Karena perintah pemindahan, semua anggota keluarga Lowell dipaksa untuk menghentikan semua tindakan. Saya khawatir insiden ini bukan hanya tentang berurusan dengan keluarga Hull sekarang. Di sana pasti ada kekuatan besar lain yang membantu keluarga Hull." Seamus bingung. Dia tidak mengharapkan ini. Keluarga Hull sebenarnya memiliki cara seperti itu untuk meminta perintah pemindahan. Tuan Tua Lowell telah dipaksa untuk tetap di tempat. Tidak dapat melakukan apa-apa. Jelas, seseorang yang lebih besar dari Knox Lowell sedang mengambil keputusan sekarang. Keluarga Lowell tidak bisa menangani paksaan seperti itu. Philip mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tahu status dan kekuatan keluarga Lowell. Mereka yang bisa membatasi keluarga Lowell adalah tidak lain adalah beberapa. Hal-hal menjadi menarik, karena itu Vinci sebenarnya berhasil mengundang orang-orang seperti itu untuk membantunya. Siapa itu? Colin, yang berlutut di tanah, bereaksi untuk pertama kalinya. Dia mengangkat alisnya, menatapnya putrinya, dan bertanya dengan keras, "Vinci, apa yang telah kamu lakukan? Apakah itu Tuan? Apakah itu dia?" Dengan mata berkaca-kaca, Vinci menatap ayahnya yang sedang berlutut di tengah hujan dan berkata, "Ayah, aku akan mengambil atas posisi Anda. Keluarga Hull tidak akan kalah. Inilah yang Tuan janjikan kepadaku." Ya, untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan Tuan, Vinci telah menyerahkan dirinya untuk pertama kalinya dalam ruang belajar itu. Colin memandangi wajah dan ekspresi putrinya serta bahasa tubuhnya. Sebagai yang berpengalaman orang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang telah terjadi? Colin menggedor tanah, menangis dengan getir. Untuk menyelamatkan keluarga Hull, putrinya benar-benar melakukan itu. Vinci menoleh, tidak lagi menatap ayahnya dan malah menatap Philip dengan amarah dalam dirinya mata. Dia berkata, "Philip Clarke, berlutut dan minta maaf kepada keluarga Hull di depan umum. Jika Anda melakukan ini, saya mungkin membiarkan istri dan anak Anda di Riverdale pergi. Jika tidak, jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda hanya akan melihatnya sekarat dengan menyedihkan di bawah pisau." Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1113 mendengar kata-kata ancaman Vinci. Philip mengerutkan kening saat matanya berkilat kedinginan, mengancam dia dengan istri dan anaknya. Sangat berani. "Philip, kamu membuat rencana hebat untuk memindahkan semua orang ke Riverton hanya untuk berurusan dengan keluarga Hull. Tetapi Anda lupa bahwa base camp Anda saat ini kosong. Dan orang-orangku, sedini lebih dari 1 jam lalu, telah bergegas ke Riverdale. Agaknya, mereka telah menemukan istri dan anakmu sekarang." Vinci tersenyum sinis. Jarang seorang wanita menjadi begitu kejam dan kejam. Philip memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Sudut matanya adalah bercahaya samar. Dia memandang Vinci yang percaya diri dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Riverdale kosong?" Suaranya jatuh, penonton terdiam. Vinci memutar alis tipisnya. Tidak mengerti apa yang dimaksud Philip. Apakah ini perjuangan terakhir? Hehe, Philip Clarke, berhentilah mencoba menakutiku. Apapun situasinya, orang-orang saya akan memberi saya pembaruan segera. Kata Vinci dingin dengan niat membunuh di matanya. Pada saat yang sama, jauh di Riverdale, Win berada di villa bermain dengan Mila. Sejak kemarin, dia diantar oleh orang-orang Theo untuk meninggalkan rumah sakit dan kembali ke villa.
Apalagi bagian dalam dan luar villa dijaga ketat oleh orang-orang Theo. Ada juga pengawal berseragam tempur yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah mereka orang-orang Philip? Kapan suaminya menjadi begitu kuat? Tepat saat ini, ada suara pertempuran di luar. Win bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi di luar? Kedua pengawal pribadi itu menjawab dengan hormat. Nyonya, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kami di sini. Di dalam halaman villa, murid-murid keluarga Hull tergeletak di tanah. Semuanya dihancurkan. Tepat ketika semua orang telah santai dan menarik napas lega, 3 sosok muncul di depan pintu masuk villa. Begitu ketiga sosok ini muncul, suhu di seluruh villa turun tajam. Ketiganya penuh dengan niat membunuh. Mereka mengenakan pakaian ketat hitam dengan tato wajah mereka. Ada seorang pria botak, seorang wanita, dan seorang pria dengan kepang. Dari penampilan mereka, mereka bukan penduduk setempat tapi pembunuh Muay Thai. Sebuah raungan. Ketiganya dengan cepat bergegas ke kerumunan dan bertarung dengan puluhan orang yang ditinggalkan Theo. Namun, ada perbedaan besar dalam skill. Orang-orang Theo sama sekali bukan tandingan ketiga pembunuh Muay Thai ini. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin pengawal berjas hitam telah jatuh ke tanah. Tangan mereka atau kaki patah. Pergeseran yang tak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar mengundang organisasi pembunuh seperti itu. Salah satu kapten pengawal ingin memberitahu Theo, namun sesosok melintas di depannya. Pembunuh dengan rambut dikepang memegang pedang di tangannya, menggesekkannya di leher kapten. Darah berceceran saat sosok itu jatuh. Hanya dalam 3 menit, pengawal di luar istana pertama semuanya musnah. Cepat, bawa nyonya keluar dari pintu belakang. Selusin pengawal di villa segera menerima pemberitahuan dan dengan cepat mengatur untuk Win dan Mila pergi melalui pintu belakang. Namun, beberapa orang dilemparkan ke aula villa. Di pintu, 3 sosok berjalan dengan dingin, mengenakan biaya, lindungi nyonya dan nona muda dengan cara apapun. Dalam sekejap, lebih dari selusin pengawal di aula villa bergegas untuk melawan. 2 pengawal lainnya buru-buru menarik Win dan membawa Mila dengan cepat pergi dari pintu belakang. Karena kehamilannya, Win tidak bisa banyak berlari. Di aula di belakang mereka, jeritan terdengar, namun, sebelum mereka terlalu jauh, ketiga pembunuh itu sudah menyusul, desir. 2 belati terbang keluar dan langsung menembus bagian belakang salah satu pengawal. Nyonya, lari. Dengan napas sekarat, pengawal menggunakan tubuhnya untuk memblokir pembunuh di belakangnya. Melihat ini, pengawal lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerahkan Mila ke Win dan berkata, Nyonya, teruslah berlari dan jangan melihat ke belakang. Aku akan menahan mereka untukmu. Setelah itu, pengawal itu berbalik dan bergegas menuju para pembunuh. Win sangat ketakutan, memegang Mila di tangannya. Dia berlari dengan liar. Dia terus melihat ke belakang dan melihat pengawal terakhir ditendang oleh pria botak. Diikuti oleh beberapa tusukan, sempoyongan. Win tersandung ke tanah sementara Mila mulai menangis keras. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1114 3 pembunuh. Ditutupi dengan bau darah yang menyengat. Berdiri di depan Win. Salah satunya mencibir sambil memegang belati berdarah di tangannya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya. Siap merekam video. Bekerja sama dengan kami dan itu tidak akan terlalu menyakitkan bagimu. Win memeluk Mila, yang sudah gemetar ketakutan. Erat-erat, dia bertanya dengan mata penuh horor. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Di antara mereka, pria botak itu mencibir dan merenggut Mila dari pelukan Win. Dia tersenyum kejam. Hanya melakukan apa yang kita dibayar untuk melakukannya. Ketiga orang itu merekam Win dan Mila di video. Kemudian, mereka dengan cepat mengirimkan video tersebut. Setelah melakukan itu, mereka bertiga saling memandang, lalu menatap Win dan Mila dengan mengancam. Mereka mengangkat belati di tangan mereka dan berkata, kamu harus pergi. Dengan tangan terangkat, belati jatuh. Pada saat terakhir, Win sangat putus asa saat dia berpegangan pada Mila dan berteriak, Philip, di mana Anda? Kemudian, dia menyaksikan tanpa daya ketika belati berdarah yang memantulkan cahaya dingin jatuh ke arah dirinya sendiri dan leher Mila. Namun, belati yang dipegang oleh pria botak itu tergantung di udara untuk sementara waktu dan tidak jatuh. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, pria botak itu berlutut dan merosot ke genangan darah. Di belakangnya, belati ditusukkan ke punggungnya dan menembusnya dengan bersih. Segera, dua pembunuh lainnya membuat postur defensif. Menjauh, mereka melihat seorang pria yang tampak jahat dengan dua belati di tangannya. Tampak seolah-olah dia baru saja naik dari neraka. Dia penuh kedinginan dan niat membunuh saat dia berjalan ke arah mereka. Setiap langkah seperti palu di hati mereka. Membuat mereka merasakan penindasan yang kuat. Kamu berani menyerang nyonya muda. Pergi ke neraka. Raungan rendah yang terdengar seperti berasal dari binatang buas keluar dari mulut pria itu. Dia melakukannya dengan aura seorang raja. Kilatan dingin muncul di mata pria dengan kepang. Dengan seringai di sudut mulutnya. Dia berkata, saya tidak menyangka akan melihat seorang ahli seperti Anda di sini. Mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengirim kami ke neraka. Dengan itu dikatakan,
Memegang pedang di tangannya, dia bergegas ke pria itu seperti macan tutul. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tampan dan tegas. Rick Davenport. Dengan senyum tipis di bibirnya, belati di telapak tangannya melintas seperti meteor keperakan saat ditembakkan. Tengah, sebelum dia bisa melihat gerakan lawan, pria dengan kepang melihat bahwa perutnya telah tertusuk belati. Seberapa cepat, berdebar. Segera setelah itu, lututnya ditekuk saat dia berlutut di rumput sebelum akhirnya meluncur ke kolam darah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Akibatnya, sebelum pembunuh wanita terakhir bisa bereaksi, dia merasakan angin dingin di depannya. Segera setelah itu, saat dia masih tercengang, wajah Rick muncul di pupilnya. Secara naluriah, dia menikam dengan pisau. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan geraman marah. Pergi ke neraka. Namun, Rick mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan wanita itu dengan mantap dan cepat. Retakan. Putaran yang kuat, Rick langsung mematahkan tangan kanan pembunuh wanita itu. Mengikutinya dengan tendangan ke perutnya dengan miliknya lutut kanan. Pembunuh wanita itu menyemburkan seteguk darah. Lumbung. Setelah itu, dia langsung diusir oleh Rick. Berdebar, pembunuh wanita menabrak dinding, memecahkannya. Gedebuk. Dia langsung jatuh ke tanah di mana dia menatap Rick dengan kebencian dan meludahkan beberapa suap darah. Dengan susah payah, dia mengucapkan dua kata, iblis. Kemudian, matanya melebar saat dia menarik napas terakhirnya. Kembali ke rumah keluarga Hull, Vinci telah menerima video itu. Dengan seringai di wajahnya, dia menunjukkannya kepada Philip dan berkata, "Aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Apakah kamu akan berlutut? Subscribe dulu baru lanjut ya." Bab 1115. Philip mengambil ponsel yang diberikan oleh Vinci dan melirik isi videonya. Sudut-sudutnya matanya menjadi dingin. Seluruh tubuhnya penuh amarah. Namun, kemarahan ini segera ditekan. Di sisinya, Theo juga meliriknya dan wajahnya runtuh. Dia menunjuk dari kejauhan dan meraung ke arah Vinci. "Vinci Hull, kau sangat hina. Ini memalukan untuk mengancam orang lain menggunakan anggota keluarga mereka sebagai sandera. Untuk keluarga Hull menggunakan ini, seluruh Riverton akan malu padamu. Saya memperingatkan Anda, cepat biarkan Mi, Clarke dan Nona Clarke pergi. Kalau tidak, saya akan membawa beberapa orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Hull." Theo meniup atasannya. Bahkan jika Philip telah mengantisipasinya sebelumnya dan menginstruksikannya untuk mengirim tenaga ekstra untuk menjaga dengan ketat villa, mereka masih kacau. Lawan jelas telah mengirim seorang ahli. Lusinan pengawal di villa itu musnah. Theo panik, menoleh, dan melirik Philip. Dia menemukan bahwa ekspresi wajah Philip tidak menunjukkan perubahan lain selain dari kemarahan awal. Vinci mencemooh. "Aku hina, terus. Selama aku bisa membuatnya berlutut, aku bisa melakukan apa saja." Setelah itu, dia menoleh, menatap Philip dengan mata dingin, dan berteriak, "Philip Clarke, kan? Semua tinggi dan perkasa. Apakah Anda tidak ingin menghancurkan keluarga Hull? Silakan, hancurkan keluarga Hull sekarang. Saya ingin melihat seberapa berharganya istri dan anak-anakmu di hatimu." Sebelum dia mencoba untuk menghancurkan keluarga Hull, dia harus terlebih dahulu menimbang kemampuannya. Vinci mencibir kemenangan, dengan tuan yang mendukungnya. Dia tidak takut, itu hanya satu Philip Clarke. Bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, lalu bagaimana? Nasibnya ada di telapak tangannya sekarang. Para penonton, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pemandangan pada saat ini, semuanya mengguncang kepala sedih. Sudah berakhir. Mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Hull telah memprovokasi raksasa dan mereka akan jatuh ke dalam jurang. Tak disangka, wanita bernama Vinci Hull ini justru berhasil mendapatkan penyelamat seperti itu di saat-saat terakhir. Dia sekarang memegangi tengkuk lawannya. Dia masih terlalu muda. Tuan muda Clarke ini terlalu ceroboh. Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita harus berdiri sekarang? Jika keluarga Hull kembali, target pertama akan menjadi keluarga Lowell. Ya, kita harus cepat memikirkan cara. Salah satunya adalah keluarga Lowell dan yang lainnya adalah keluarga Hull. Ini terlalu sulit. Bagaimana kita memilih? Untuk sementara, lingkaran atas di Riverton bingung. Situasi saat ini terlalu sulit untuk diprediksi. Namun, tampaknya Tuan Muda Clarke yang misterius ini akan gagal. Jika saat ini, mereka masih memilih untuk menunggu dan melihat atau berdiri di sisi keluarga Lowell, mereka semua akan didakwa setelah keluarga Hull membuat comeback dan serangan balik. Tunggu, seseorang tiba-tiba memerintahkan. Untuk sementara, semua orang menutup mulut mereka dan diam-diam mengamati situasinya. Mengalihkan fokus kembali ke Philip. Dia melihat Vinci yang arogan di seberangnya dengan tatapan dingin dan berkata, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan tenaga yang Anda kirim, Anda dapat menculik istri dan anak saya?" Mendengar itu, Vinci terkejut sesaat sebelum mengejek. "Saya punya videonya di sini. Apakah Anda mengatakan itu palsu?" "Philip Clarke, Anda kehabisan waktu. Sekarang, berlututlah dan mohon ampun. Aku akan membiarkanmu istri dan anak pergi. Tetapi kamu harus mati. Karena itu," mata para murid Hull di belakang Vinci berkobar.
Mereka siap untuk bergegas keluar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Philip terkekeh, melemparkan telepon kembali ke Vinci, dan berkata dengan ringan, "Kamu harus melihat video berikutnya." Ketika Vinci mendengar kata-kata itu, dia gemetar dan dengan cepat membuka video berikutnya. Itu dikirim 10 beberapa menit kemudian. Dalam video itu, ketiga pembunuh itu semuanya mati. Apalagi ada wajah tampan yang mengotak-atik kamera. Pria itu menyeringai lebar saat dia berkata, "Hei, wanita bodoh. Saya mohon Anda menemukan pembunuh yang lebih baik lain kali. Mempekerjakan sekelompok Tom, Dick, dan Harry. Buang-buang waktuku. Mengerti?" Pada adegan ini, Vinci menghancurkan telepon dengan marah. Penuh kebencian. Apa Tom, Dick, dan Harry? Dia membayar mahal untuk para pembunuh ini. Di komunitas, mereka adalah grup yang sempurna lebih dari 50 misi berturut-turut. Dia telah menghabiskan 100 juta untuk mereka. Mereka pergi begitu saja. Bab 1116 Vinci marah. Bahkan marah. Dia mengangkat kepalanya dan memutar alisnya saat tubuhnya memancarkan hawa dingin. Dia menunjuk Philip dari kejauhan dan berteriak, "Meski begitu, kamu masih tidak bisa melarikan diri hari ini. Lihat lebih dekat." Tempat ini adalah dikelilingi oleh murid keluarga Hull dan pengawal tempur khusus. Apakah Anda pikir orang-orang yang Anda dibawa sudah cukup? Vinci telah kehilangan kesabaran. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Philip dengan tatapan tajam sebelum mengaum. "Semua murid Hull keluarga dengarkan. Turunkan semuanya. Bunuh tanpa ampun. Segera." Semua murid Hull, mengenakan seragam seni bela diri hitam dengan ikat pinggang merah diikatkan di pinggang mereka, bergegas menuju sisi Philip. Di depan Philip, semua personel tempur berkumpul dan membentuk dinding yang kokoh. Mereka siap untuk pertarungan. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu saling berhadapan. Jauh di belakang di dalam Rolls Royce hitam, seorang lelaki tua sedang duduk di samping Rahel Clarke. Dan dia samar-samar melirik Philip di ujung yang lain. Kerumunan dengan dingin di sudut matanya, Rahel bertanya dengan lembut, "Tuanku, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membantu Hull keluarga?" Dengan sepasang mata yang dalam, lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Bahkan jika saya membantu keluarga Hull, apa menurutmu aku bisa bertahan dengan metode keluarga Clarke?" Rahel terdiam dan berkata setelah jeda yang lama, "Ini belum waktunya. Ketika waktunya sudah matang, tuanku akan menggantikan keluarga Clarke seperti bebek yang turun ke air." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Tidak mudah untuk menggantikan keluarga Clarke. Saya membantu keluarga Hull hanya untuk melihat seberapa besar arti dan kepercayaan yang dimiliki pewaris masa depan keluarga Clarke ini." Setelah mendengar ini, Rahel tiba-tiba menyadari, "Tuanku, Anda ingin menguji Philip." Orang tua itu terdiam. Setelah menonton sebentar, dia berkata, "Ayo pergi." Hasilnya telah ditentukan. Dia harus segera datang. Jika Vinci Hull dapat diselamatkan, mintalah seseorang untuk menyelamatkannya. Jika tidak, biarkan keluarga Hull menjadi sejarah. Ingatlah untuk menghapus semua jejak hubungan kita dengan keluarga Hull. "Ya, tuanku," jawab Rahel dengan hormat. Kemudian, mobil mulai dan meninggalkan tempat ini, menghilang perlahan ke dalam hujan. Namun, ketika Rolls Royce melaju keluar dari area ini, secara kebetulan, sebuah SUV Cadillac hitam mendekat dari seberang. Dari jendela Cadillac yang setengah terbuka adalah profil samping dari wajah yang tabah. Kedua mobil lewat seperti ini. Fokusnya kembali pada Philip dan Vinci sekarang. Situasi di tempat kejadian hampir pecah. Namun, tiba-tiba, sebuah SUV Cadillac yang melaju kencang menerobos masuk dan berhenti di antara kedua kekuatan itu. Semua orang menahan napas. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan. Apa situasinya? Pada saat ini, seseorang benar-benar berani menyela. Apakah mereka lelah hidup? Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka. Di dalam mobil, seorang pria parubaya dengan kumis dan pipa kecil di mulutnya melangkah keluar sambil mengenakan setelan abu-abu. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya, udara yang mendominasi. "Paman." Philip terkejut ketika dia melihat pendatang baru itu. Kemudian, dia tertawa keras, berjalan mendekat, dan memeluk tim Clarke. "Subscribe dulu baru lanjut ya." Bab 1117 Tim merangkul bahu Philip. Matanya penuh kasih sayang. Dia berkata, "Anak baik, kamu telah tumbuh banyak lagi. Bukankah Anda akan memberitahu saya sebelum menghancurkan keluarga Hull?" Philip mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, "Paman Tim, apakah Anda kenal keluarga Hull?" Tim tersenyum tipis, menoleh, dan melirik Colin yang jatuh di tengah hujan. Dia berjalan ke arahnya. "Colin Hull, apakah Anda mengakui kesalahan Anda?" Tim menegur. Colin terpuruk di tengah hujan saat ini. Setelah melihat orang yang mendekat, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia berlutut untuk pertama kalinya, membenturkan kepalanya ke tanah, dan berkata dengan keras, "Guru Tim, aku tahu kesalahanku. Saya bersedia menanggung segala konsekuensinya." Saat dia melihat orang ini, Colin tahu bahwa dia benar-benar kalah. Sebuah kekalahan menyeluruh. Dia juga kehilangan semua keinginan untuk melawan. Itu karena tidak peduli berapa banyak dia melawan. Hanya kematian yang menunggunya. Tim Clarke, Master Tim, adalah pendiri kamar dagang Hull.
Dia juga pengawas keluarga Hull. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Hull dibentuk oleh tangan Tim. Mengapa? Hanya karena Tim tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan pada waktu itu. Jadi dia dengan santai membantu sebuah keluarga dan ingin menjadikan mereka sebagai cadangan kekuatannya. Namun, setelah itu, keluarga Hull tidak pernah berguna. Secara bertahap, Tim meninggalkan keluarga Hull dan pensiun dari posisi ketua kamar Hull perdagangan. Dia kemudian menyerahkan seluruh kamar dagang Hull kepada keluarga Hull. Sejak saat itu, keluarga Hull memisahkan diri dari kendali Tim dan membentuk kekuatan mereka sendiri. Ini juga mengapa setelah mengetahui identitas Philip, Colin tahu keluarga Hull ditakdirkan dan ingin mati bersama. Tidak ada pilihan lain. Tim memandang Colin dengan dingin. Yang terakhir berlutut di tanah dan gemetar. Tim kemudian berkata, sudah 20 tahun. Saya tidak berharap keluarga Hull berakhir di negara bagian ini. Apakah masih relevan bagi saya untuk angkat bicara sekarang? Aku menunggu perintahmu. Colin membenturkan kepalanya ke tanah di tengah hujan yang dingin. Kemudian, dia bangkit dengan susah payah. Mengambil langkah, dan berbalik ke Vinci, memukul. Colin menamparkan wajah Vinci dengan marah dan meraung. Kembali. Setelah itu, dia berhenti menatap Vinci yang terkejut dan berdiri tepat di depan keluarga Hull murid. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Semua murid Hull, dengarkan. Letakkan senjatamu dan menyerah perlawanan. Pada saat ini, Vinci sama sekali tidak percaya bahwa ayahnya membuat keputusan seperti itu. Dia berteriak histeris. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kita bisa memenangkan ini. Kita bisa menang. Namun, Colin menoleh. Tubuhnya benar-benar basah kuyup oleh hujan. Dia menatap Vinci dengan mata penuh cinta dan tekad. Setelah beberapa saat, dia berkata, putriku, menyerahlah. Kita tidak bisa melawan ini. Dengan pria itu di sini, keluarga Hull memiliki peluang untuk menang. Di sini, dia menguasai langit. Dan seluruh keluarga Hull harus mengikuti perintahnya. Mengerjakan kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu. Keluarga Hull berdiri kokoh di Riverton karena satu orang dukungan. Dan pria itu adalah dia. Setelah itu, Colin berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa nona muda itu turun. Suaranya jatuh, dan supremasi menjadi kepala keluarga Hull masih ada. Dua murid Hull menahan Vinci, panik dan tidak mau mengalah. Vinci berteriak pada Colin yang telah berbalik. Ayah, kamu tidak bisa mengalahkan. Anda tidak bisa. Siapa dia? Itu semua di masa lalu. Kamu adalah kepala keluarga Hull sekarang. Namun, Colin meninggalkannya dengan siluet punggungnya yang basah kuyup oleh hujan. Berdebar, Colin berlutut di tanah dan berteriak pada Tim. Tuan Tim, saya memiliki permintaan yang sulit diatur. Saya ingin bertanya belas kasihan Anda untuk membiarkan putri dan putra saya pergi. Mulai hari ini, keluarga Hull akan mundur dari Riverton. Semua murid dari keluarga Hull akan dibubarkan. Dengan mengatakan itu, Colin mengulurkan tangannya dan mengambil belati dari murid Hull sebelum menggeseknya di lehernya. Darah berceceran. Tubuh kekar Colin jatuh ke genangan air di tengah badai. Ayah, Vinci menangis dengan getir dan berlutut di tanah di depan Colin. Subscribe dulu baru lanjut ya. Subscribe agar semangat upload bab berikutnya. Next.